kabar semuanya? Pastinya sehat dan asoy selalu ya. Pada video kali ini saya mau curhat lagi nih mengenai sebuah alat yang cukup penting dalam menunjang kenikmatan beraudio portable atau kita kenal dengan sebutan dongle atau portable DAC. Mari kita sambut dongle DAC CyberDrive Clarity Aura. Di kisaran harga 240 ribuan, DAC dari CyberDrive ini agak unik. Karena sepertinya Clarity Aura ini hanya beberapa dari sekian banyak dongle DAC yang masih menggunakan kepala micro USB seperti pada smartphone lama. Jadi gimana nih? Oke, kita unboxing dulu yuk. Untuk Clarity Aura ini sepertinya dibungkus dengan ziplock aja ya, sesuai dengan deskripsi penjual. Buat mangkas harga kali ya. Pada paketnya juga disertakan bonus konverter OTG USB tipe A dan USB tipe C. Untuk pemakaian sih belum lama ya, hanya sekitar 3 mingguan. Tapi udah saya coba colok kesana kemari dari HP micro USB ke HP USB tipe C. Selain itu juga ke laptop dengan konverter USB A. Pengujian meliputi keluaran suara, noise, dan kemampuan komunikasi. Oke, lanjut kita bedah dulu fisiknya sedikit. Casing Clarity Aura ini seluruhnya terbuat dari plastik dengan semacam lapisan plastik laminating yang membuatnya terlihat berkilau atau glossy. Berat DAC Clarity Aura ini hanya sekitar 10-11 gram saja. Cukup ringan, tapi juga terasa cukup ringkih, dan butuh kehati-hatian saat memakainya. Bentuknya memanjang dengan dimensi panjang kali lebar kali tinggi sekitar 6 x 1,6 x 0,7 cm. Clarity Aura juga dilengkapi built-in amplifier, karena itu DAC ini mempunyai tombol pengaturan volume. Lubang konektor jack 3,5 mm-nya terletak di bagian sisi ujung bawahnya. Pada sisi bidang yang lebih luas, tercetak brand CyberDrive. Kabel yang menuju kepala konektor micro USB terbuat dari semacam karet pipih berwarna putih, dan sepertinya cukup mudah kusam. Casing kepala konektor micro USB-nya ini terbuat dari semacam metal, dan konektor utamanya ini berjenis micro USB yang cocok digunakan untuk ponsel-ponsel keluaran lama. Pada paket penjualannya juga disertakan bonus tambahan konverter OTG ke USB tipe A untuk PC atau laptop, dan juga konverter OTG ke USB tipe C untuk ponsel keluaran baru. Clarity Aura ini punya spesifikasi yang cukup menggoda, di mana DAC ini mempunyai built-in direct drive amplifier dengan daya keluaran 40 mW sampai 110 mW, menggunakan Cirrus Logic Board plus XMOS prosesor, sehingga mendukung native DSD hingga DSD 256. Sedangkan PCM hanya mendukung sample rate hingga 192 kHz di 24 bit. Selain itu, Clarity Aura juga mendukung format lossy dan lossless pada umumnya. Signal to noise ratio atau SNR-nya 112 dB. Clarity Aura menggunakan Cirrus Logic yang cukup populer digunakan selain ISS Saber, Asahi Kasei, dan Realtek. Dan dari pencarian info yang saya dapatkan, Clarity Aura menggunakan Cirrus Logic CS4398 yang tergolong lawas tapi masih cukup diperhitungkan karena termasuk flagship pada masanya. Lalu ada XMOS prosesor yang berguna untuk menangani hampir semua proses yang berkaitan dengan penanganan sinyal audio, mulai dari interface, input dan pilihan output sinyal audio, kontrol display sampai decoding format untuk native DSD. Clarity Aura juga ditulis bisa memainkan DSD, singkatan dari Direct Stream Digital, yang diklaim mempunyai keluaran suara mendekati recording aslinya. Format filenya biasanya .dsf atau .dff, dan butuh hardware khusus untuk memainkan format file ini. Dalam hal ini saya pakai Fubar 2000 dengan plugin SACD atau Super Audio CD, ditambah plugin ASIO Driver sebagai penghubungnya. Dengan hanya mengubah sedikit settingannya, maka file DSD64 saya bisa dimainkan dengan lancar. Oh iya, plugin Wasapi juga bisa digunakan untuk memainkan native DSD, selama DAC-nya mendukung native DSD. Lalu di sini saya punya 3 file dengan format FLAC 44,1 kHz, WAV 192 kHz, dan DSD64 2,8 MHz. Tapi di sini ada yang aneh. Kenapa sample rate FLAC dan WAV sinkron dengan control panel CyberDrive? Sedangkan sample rate DSD yang seharusnya 2,8 MHz, tapi justru menurun jauh ke 176,4 kHz. Apakah downsample dari DAC-nya sendiri? Bila ada yang tahu jawabannya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya bagaimanapun terbukti ya kalau Clarity Aura bisa memainkan native DSD, dimana ketika saya coba dengan JA04 yang pernah saya review, ternyata JA04 gagal memainkan DSD dengan setting yang sama. Wajar, karena JA04 tidak diklaim bisa memainkan native DSD. Nah, sekarang kita masuk ke suara ya. Biasanya ada pertanyaan begini nih kalau soal DAC. Bang, ini bisa ngilangin noise nggak? Sejak awal saya curiga ya, DAC ini punya noise atau statik sendiri. Karena kalau dilihat di penjabaran sebelumnya, SNR Clarity Aura adalah 112 dB. Jadi buat mengkonfirmasi masalah noise ini, saya uji coba ke HP lama dan yang lebih baru. Juga laptop lama saya, dengan earphone sensitif seperti KZ-EDX.
Nah, dengan bantuin infografis saya juga ya. Pertama dengan Oppo F1s yang berisik, plus IDX yang noise-nya cukup mengganggu tanpa DAC. Katakanlah noise-nya ada di level 4, tapi dicolok ke Clarity Aura, ternyata noise-nya berkurang ke level 2,5. Sebaliknya, ketika saya coba ke Oppo F9 yang lebih hening atau Vivo V19 plus IDX, katakanlah noise-nya ada di level 1 tanpa DAC. Tapi dicolok ke Clarity Aura, noise-nya meningkat ke level 2,5. Jadi, jawabannya ya bisa mengurangi noise atau justru menambah noise. Dengan catatan kalau earphone yang digunakan sensitif ya. Karena dengan earphone lain seperti ST1, noise-nya tetap minim. Ya, adalah dikit, tapi nggak separah IDX kok. Kalau suaranya sendiri gimana bang? Ada perubahan nggak? Misalnya jadi wow gitu? Nah, ini saya coba ya dengan beberapa ponsel dan laptop saya. Dan saya rasa keluaran suaranya hampir sama secara umum dari beberapa device player ini. Untuk perubahan suaranya yang paling kerasa adalah peningkatan dari segi teknikalitasnya, terutama separasinya yang lebih terpisah dan berjarak. Ini membuat suara vokalis terasa punya panggung sendiri dan membuat artikulasi vokalnya menjadi lebih jelas dan bersih. Ini cukup terasa waktu dipasangkan dengan ST1. Separasi yang lebih rapi berarti imaging atau positioning yang lebih akurat, sehingga kesan pemampatan atau congestion juga berkurang. Ini sepertinya juga berefek pada soundstage yang terasa lebih luas dan besar, terutama kedalamannya yang cukup terasa pada KZ-IDX dan AK6X. Saya rasa mungkin bukan soundstage-nya yang bertambah luas ya, tapi bisa dibayangkan seperti ini. Ruangan seluas 30 meter persegi diisi perabotan dengan serampangan. Jadinya kan terkesan sempit dan sesak ya. Coba kalau diatur dan disusun rapi, jadi terasa lebih lega dan lapang kan? Walaupun luas, ruangannya tetap sama. Lalu dari segi 3 bagian frekuensi, suaranya juga ada sedikit peningkatan. Yang saya rasakan bassnya jadi lebih ketat dan rapi, ekornya jadi lebih pendek sedikit. Lalu mid dan vokalnya terasa lebih lapang atau airy, dan jadi terasa lebih jernih. Treble-nya terasa lebih renyah, nggak tambah ngecering ya, hanya terasa lebih kres, terutama suara dentingan simbalnya yang lebih tegas. Lalu ada pertanyaan lain, DAC ini nggak bikin suaranya lebih bright atau lebih warm gitu bang? Yang saya rasakan dan dengarkan sih ya enggak ya, sepertinya cukup netral. Bisa buat teleponan nggak nih bang? Dari deskripsi penjualnya sih sudah ditulis nggak bisa ya, tapi saya coba buktikan. Percobaan pertama, Oppo F1s dicolok Clarity Aura ke Oppo F9 melalui WA call atau data. Ini bisa berbalasan, tapi suara dari F1s kecil. Dilanjutkan melalui panggilan pulsa. Suara F1s bisa masuk, tapi suara dari F9 nggak bisa masuk. Percobaan kedua, Oppo F9 dicolok Clarity Aura ke Oppo F1s melalui WA call atau data. Bisa berbalasan jelas dan bersih. Lalu dilanjutkan melalui panggilan pulsa, di mana feedback dari F1s ke F9 terdengar kasar dan kurang jelas. Percobaan ketiga menggunakan Vivo V19 USB Type C yang dicolok Clarity Aura, panggilan ke Oppo F1s melalui WA call atau data, dan hasilnya bisa berbalasan dengan jelas. Lalu dilanjutkan melalui panggilan pulsa yang hasilnya terdengar lebih baik lagi daripada panggilan data. Lalu sebaliknya, F1s dicolok Clarity Aura dengan panggilan ke Vivo V19 menggunakan WA call atau data. Hasilnya bisa berbalasan dan terdengar baik. Tapi dengan panggilan pulsa, suara dari F1s dengan Clarity Aura tidak sampai ke Vivo V19, walaupun suara dari Vivo V19 sampai ke F1s. Saya sendiri sebetulnya masih kurang yakin ya apakah benar bisa atau enggak. Karena bisa jadi suara kita yang terdengar ke seberang bukan dari mic earphone yang terhubung ke DAC, tapi mungkin dari mic ponsel itu sendiri. Atau mungkin ada yang punya pengalaman berbeda dengan Clarity Aura ini saat menelpon. Bisa silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya. Oh iya, nggak semua OTG ponsel itu bisa otomatis tersambung ya ketika dicolok Clarity Aura atau DAC lainnya. Ada yang harus diaktifkan secara manual dulu OTG-nya. Lalu untuk Android dan Windows 10 seharusnya sudah plug and play, sedangkan pada Windows 7 harus download dulu drivernya dari website CyberDrive. Menarik ya CyberDrive Clarity Aura ini. Ya memang sih, untuk ukuran DAC dengan Cirrus Logic dan Exmos prosesor di harga 200 ribuan sampai 300 ribuan, ya masih oke lah. Apalagi pilihan device playernya lebih fleksibel dengan kepala micro USB dibandingkan dongle DAC lain dengan USB tipe C. Suaranya tergolong netral atau nggak banyak memberi warna pada suara sumber. Punya built-in amplifier, bisa dipakai untuk ponsel lama, punya kemampuan memainkan native DSD hingga DSD 256. Yang lebih penting, saya cukup puas dengan keluaran suara dari segi teknikalitasnya. Tapi ada juga yang harus dipertimbangkan kalau mau meminang Clarity Aura ini. Pertama, casing body plastiknya ini terasa ringkih dan sepertinya butuh perlakuan lembut. Lalu juga ada masalah noise, buat yang perfeksionis dan ingin backgroundnya senyap, mungkin kurang cocok dengan Clarity Aura. Sample rate lossless juga masih ketinggalan di 24 bit 192 kHz. Lalu Clarity Aura terasa cukup cepat panas, apalagi untuk memainkan format lossless. Kemungkinan tidak bisa untuk komunikasi,
Tombol volume juga agak aneh dan kurang akurat. Tapi dari semua kelebihan dan kekurangan itu, saya tetap merasa Clarity Aura cukup pantas atau worth it lah kalau bisa didapatkan di harga 200 ribuan sampai 300 ribuan. Mengingat fiturnya yang cukup oke. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekap, karena subscribe itu gratis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Mungkin kita kere, tapi kita harus tetap asoy.